dulu itu kan berarti Bapak sukanya itu di bidang mesin. Betul. Ya, kemudian kebetulan juga Bapak di SMK 1 ini guru mesin. Oh, guru mesin juga Bapak pernah? Iya, guru mesin. Dulu? Iya. Tahun berapa itu Pak? 2003. Assalamualaikum, hello Hours. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Oh alah, obrolan warga sekolah. Jadi, pada episode 1 kita kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bapak Dr. Adesbuan MPD. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, gimana Pak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Oalah ini merupakan podcast perdana SMK 1 yang dimana kita bakal sharing-sharing informasi ya tentang sekolah, tentang pendidikan maupun nanti siswa-siswi berprestasi kita bakal undang di sini Pak. Nah, karena ini perdana nih, kita mengundangnya kepala sekolah sebagai pembuka. Siap. Nah, oke, jadi kita bakal sedikit banyaknya flashback tentang perjalanan ya 1-2 kenangan Pak Boan nih. Iya, siap. Ya, oke, jadi ini dia Oalah on Air, enjoy the podcast. Oke, selamat siang Pak. Siap. Jadi kita di podcast ini Bapak bakal sedikit banyaknya flashback tentang pengalaman-pengalaman Bapak. Siap. Mungkin dari yang saya tahu ini Bapak ini alumni STM Pak. Iya, betul. Nah, Bapak ini ngambil teknik teknik permesinan atau dulu mesin produksi. Nah, itu gimana tuh Pak? Bapak memang ada skill di mesin kah? Yang namanya sekolah dulu kan kita pengennya ada cita-cita. Ya, betul. Kebetulan cita-cita dulu waktu SD pengen jadi guru yang baik. Iya. Mau jadi guru. Iya, kemudian di tingkat menengahnya kita melanjutkan di teknik mesin produksi tahun 98, lulus 98. 98. Nah, pas lulus itu Bapak lanjut kuliah di S1 di teknik mesin. Teknik mesin itu di mana tuh Pak? Universitas? Di Universitas IKIP dulu, IKIP Padang di Sumatera Barat. Oh, berarti merantau ya Bapak? Merantau. Jadi itu merantau sendiri atau? Sendiri. Oke. Iya. Nah, itu ngambil jurusan mesin juga berarti? Mesin juga, linear lah. Ya, sejurusan ya. Sejalan lah, sejurusan. Nah, terus Bapak juga lanjut S2 betul? Melanjutkan S2 itu tahun 2009. Oh, berarti cukup lama kosongnya. Baru melanjutkan. Jadi kerja dulu. Oh, kerja dulu. Itu Bapak dulu kerja di jurusan di bidang mesin juga. Kebetulan kan Bapak menggeluti menjadi guru. Jadi CPNS, kemudian di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Kemudian jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian tahun 2011 merintis sekolah baru itu SMK Negeri 9 Kota Bekasi. Oh, itu sekolah baru? Sekolah baru. Oh, lu langsung jadi kepala sekolah Bapak di situ? Iya, waktu itu menjadi pelaksana tugas, PLT-nya lah. Oh, PLT-nya. Iya. Siap. Nah, kalau boleh tahu Bapak S2 itu ngambil jurusan apa Pak? S2-nya mengambil jurusan administrasi pendidikan. Oh, berarti masih satu passion sama Bapak yang ingin menjadi guru ya Pak? Iya, masih. Oke, nah itu kan perjalanan pendidikan Bapak ya? Iya. Nah, setelah lulus S2 itu lanjut di SMK 9 masih? Masih di SMK 9, kemudian 2016 saya pindah lagi ke SMK Negeri 7 Kota Bekasi. Kemudian pindah lagi ke SMK Negeri 8. Ya, berarti panjang ya Pak. Pindah lagi ke SMK Negeri 3. Oh, pindah. Nah, pindah lagi akhirnya bermuara di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi ini dari tahun
2001 bulan Desember. 2021. Iya, 2021 ya, di bulan Desember. Oh, oke. Tepatnya tanggal 6 Desember ditempatkan di sini. Oh, siap. Iya, 2021. Nah, di situ Bapak kalau boleh tahu nih, kan pasti Bapak nih berpindah-pindah sebagai kepala sekolah di sekolah sekolah ini. Mau tahu dong Pak, prestasi-prestasi nih Pak selama mungkin sebelum menjabat di SMK 1 nih. Iya. Di SMK Negeri 9 Kota Bekasi, prestasinya kita merintis sampai menjadi sekolah definitif. Kemudian pindah di SMK Negeri 7, SMK Negeri 7 menjadi sekolah berwawasan lingkungan. Kemudian di SMK Negeri 8 Kota Bekasi menjadi sekolah yang sehat. Sekolah yang sehat. Ya, sekolah sehat. Kemudian di SMK Negeri 3 Kota Bekasi banyak prestasi kita kembangkan, kita dorong. Selain sekolah berwawasan lingkungan di SMK Negeri 3 Kota Bekasi, Bapak juga mendorong membentuk salah satunya adalah lembaga sertifikasi profesi LSP P1. Kita dorong. Itu di SMK 3 ya Pak? Iya, di SMK Negeri. Nah, mungkin itu kan sebelum di SMK 1. Nah, di SMK 1 nih. Di SMK 1 kita dorong Bapak berprestasi, didorong menjadi sekolah yang berintegritas. Sekolah berintegritas. Itu memang sekolah itu maksudnya tuh prestasi penghargaan dari penghargaan dan pemberian kita mengikuti diklat-diklat. Oh, oke. Berarti dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan dan BSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Siap. Nah, yang saya tahu nih, saya sebelum saya ngobrol sama Bapak ini kan saya cari-cari nih informasi tentang Bapak. Nah, saya pernah baca Bapak ini pernah mengikuti MKKS. Iya, gitu. MKKS itu ada. MKKS itu adalah kelompok musyawarah kerja kepala sekolah. Nah, di situ kita naungi di Kota Bekasi, Bapak pegang itu dari tahun 2018. Nah, 2018 sampai sekarang berarti Bapak menjabat sudah 6 tahun dengan anggota sekitar 142 sekolah. Gitu. Itu di kepala sekolah di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ya. Iya. Berarti satu Kota Bekasi. Satu Kota Bekasi. Itu tuh sebuah organisasi atau apa tuh Pak? Iya, organisasi yang artinya di situ adalah kelompok kerja kepala sekolah yang menaungi berkenaan dengan informasi, prestasi, dan mendorong kemajuan sekolah di Kota Bekasi. Kemudian juga berkenaan dengan kebijakan, perizinan dan sebagainya, kita diminta masukan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan prestasi-prestasi sekolah di di Kota Bekasi. Oke, itu tujuan MKKS itu sendiri tuh apa Pak? Tujuannya adalah kelompok mengorganisir kebersamaan berkenaan dengan kemajuan sekolah, mutu sekolah. Mutu sekolah ya. Siap. Berarti kepala sekolah berkumpul, saling berbagi, saling mengisi, memajukan berkenaan dengan prestasi, dan kita juga mendukung program pemerintah baik itu kota, provinsi maupun pusat. Oke, luar biasa. Itu udah 6 tahun ya? 6 tahun. Udah 6 tahun, oke. Nah, selain prestasi-prestasi kan Bapak banyak banget nih berarti ya Pak selama perjalanan sebagai kepala sekolah. Nah, apa sih prestasi yang menurut Bapak itu yang paling berkesan? Mungkin pasti ada ya Pak? Iya. Bapak di SMK Negeri 1 ini kan tahun 2022 sekolah kita menjadi perhatian Provinsi Jawa Barat, ditetapkan 35 sekolah menjadi sekolah BLUD. Sekolah pelayanan. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin tanggal 3 Agustus sekolah kita juga termasuk diperhatikan oleh pemerintah pusat, didorong terus berkenaan dengan pelayanan mutu sekolah. Kita ditetapkan menjadi sekolah pusat unggulan. Oh, berarti pusat unggulannya dari Kota Bekasi. Iya, pusat unggulan di program keahlian teknik permesinan. Alhamdulillah. Berarti lebih didorong mesin ya, Pak? Kemampuannya. Berkenaan dengan pelayanan itu ada 3 bantuan fisik, ada juga sifatnya untuk pembelajaran. Oke, berarti
banyak prestasi-prestasi Bapak sehingga mungkin menular nih ke siswa-siswi Bapak ya. Kita berharap yang muda-muda ini terus bergerak, berprestasi karena anak-anak Bapak ke depan yang mengisi pembangunan bangsa ini. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, dengan berarti kan Bapak ini kemarin itu saya dengar Bapak itu baru punya anak kedua nih. Punya anak kedua, satu di SMK Negeri 1 Kota Bekasi dan satu di SMK 9 nih. Berarti balik lagi ya, Pak? Iya, balik lagi. Balik lagi. Jadi balik lagi. Berarti Bapak sekarang punya anak berapa nih, Pak? Ya, 2.400. 2.400. Iya, 2.400. Di SMK Negeri 1 1.600, di SMK Negeri 9 selaku PLT pelaksana tugas, di sana siswanya ada 800. Oh, ya, cukup banyak ini. Berarti Bapak bolak-balik ya, Pak? Bolak-balik, berbagi waktu karena pelayanan harus berjalan. Kebetulan di SMK Negeri 9 terjadi kekosongan kepala sekolah. Oh iya, jadi Bapak ditugaskan untuk sebagai PLT ya? Iya, sebagai PLT. Tugas utamanya tetap di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Nah, dengan berarti kan Bapak bolak-balik nih untuk memantau dengan segala kesibukan Pak Boan. Bapak ini punya hobi gak sih, Pak? Punya kayak pasti kan mungkin dengan Bapak nih sibuk ya mengurus sekolah, tapi ada nggak waktu kosong yang Bapak gunakan untuk melakukan hobi Bapak gitu? Ada beberapa kegiatan yang pasti. Kegiatan hobi ini misalnya jalan, Bapak muter kalau pagi, makanya Bapak berada di kelas mana. Kemudian Sabtu Bapak juga siapkan sepeda. Oh, berarti Bapak suka bersepeda ya? Suka bersepeda. Berarti itu keliling di dekat rumah atau dekat rumah. Biasanya untuk bergerak dekat rumah. Di sekitar rumah lah. Iya. Harus biar menjaga kesehatan ya Pak, bersepeda. Bersepeda. Itu Bapak bersepeda biasanya sama siapa Pak? Kebetulan ada juga dengan tetangga, kemudian juga dengan putra, dengan teman-teman, ada. Siap-siap berarti ada ya buat komunikasi. Ya. Betul. Iya. Oke, selain hobi nih, Bapak ada dulu itu kan berarti Bapak sukanya itu di bidang mesin. Betul. Ya. Kemudian kebetulan juga Bapak di SMK 1 ini guru mesin. Oh, guru mesin juga Bapak pernah? Iya, guru mesin. Dulu? Iya. Tahun berapa itu Pak? 2003. Itu waktu kepala sekolah siapa tuh Pak? Kepala sekolah waktu itu almarhum Pak Asep Musadik. Oke, Kepala sekolah SMK Negeri 1 Kota Bekasi yang kedua. Oh, yang kedua. Itu ada di sana ya Pak? Iya. Oke, berarti Bapak emang pernah di sini selama berapa tahun nih Pak? Di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Bapak kan 2000 udah 8 tahun, kemudian 2011-nya merintis SMK Negeri 9. 8 tahun ngajar 8 tahun jadi guru mesin di SMK 1. Guru mesin di SMK 1. Oke, terus 2021-nya jadi kepala sekolah di sini. Balik lagi. Yang muter-muter di SMK 9, SMK 1 gitu ya, Pak. Muter-muter. Nah, dari banyaknya pengalaman-pengalaman Bapak, mungkin ada satu pengalaman yang menurut Bapak ini paling memorable gitu, paling berkesan. Itu saat apa gitu, saat Bapak berkegiatan apa? Iya. Memori yang paling berkesan dengan anak-anak, terutama dengan anak didik itu pas Bapak melepas, ternyata perjalanan 3 tahun putra-putri Bapak di sekolah itu cepat sekali. Awal masuk dari PPDB, kemudian kita lepas. Nah, itu merupakan kebanggaan. Yang kedua, momen alumni datang menemui dengan cerita dia sudah di sini Pak. Sudah di sini Pak. Wah, luar biasa. Kebanggaan tersendiri buat Bapak berkenaan dengan putra-putri Bapak yang lulusannya, baik itu mereka yang sudah bekerja, bercerita, ataupun bergerak di bidang lainnya. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa sebagai guru yang artinya hasil didikannya berkembang, bermanfaat buat bangsa ini. Itu yang menjadikan kita bangga sebagai guru. Ya, berarti emang ketika siswa-siswi lulus gitu, dan ada yang di sini, bahkan ada yang sudah ke luar negeri ya Pak. Itu kebanggaan yang luar biasa. Kemudian misalnya juga siswa yang belum lulus
tetapi sudah ditempatkan di perusahaan itu menjadi betul. kebanggaan luar biasa. Siap. Nah, mungkin Bapak sekarang dari 2021 sebagai kepala sekolah sampai saat ini ada nggak sih Pak program visi misi atau upaya yang mungkin sudah saat ini atau akan dijalankan itu apa Pak? Banyak beberapa program yang unggulan yang Bapak dorong. Pertama berkenaan dengan disiplin pembiasaan putra-putri Bapak di SMK Negeri 1 itu. Misalnya salah satunya yang Bapak dorong ada kesemaptaan. Kesemaptaan karena lulusan SMK Negeri 1 Kota Bekasi paling tidak ada tiga kekuatan yang mereka akan peroleh. Kita dorong dengan attitude-nya baik, secara knowledge-nya juga pengetahuan dia bagus, kemudian kita dorong juga skill-nya bagus. Nah itu yang kita akan dorong putra-putri SMK Negeri 1. Salah satu bidang yang Bapak dorong adalah tadi kesemaptaan untuk di kepribadiannya. Kalau di knowledge-nya banyak sekali yang kita dorong. Salah satunya SMK Negeri 1 dengan Japan Foundation kita mendorong untuk kemampuan bahasa Jepangnya. Sekarang kita dapat punya guru tamu. Ini merupakan kebanggaan SMK Negeri 1, artinya selain menggunakan bahasa asing lainnya kita dorong juga bahasa Jepang. Berarti 3 ya Pak, ada knowledge, ada attitude dan skill. Ya itu sering juga tuh saya dengar Bapak menyampaikan ketika amanat pada satu upacara itu sampai apal kita knowledge, attitude dan skill gitu. Itu yang kita dorong. Yang paling didorong untuk ada keseimbangan lah. Ada keseimbangan. Iya betul. Memang harus ada pada setiap siswa-siswi ya 3 hal ini. Oke, itu kan harapan untuk sekolah ke depannya dan siswa-siswinya. Mungkin terakhir harapan untuk dari beberapa minggu yang lalu kan ada kegiatan jurnalistik ya Pak di sekolah ini. Nah itu kalau bagi saya pribadi jurnalistik itu memang perlu di sekolah-sekolah bahkan di luar itu di dunia kerja, karena di era derasnya informasi baik itu berupa tulisan artikel di blog maupun video seperti pada podcast kita kali ini. Nah tanggapan atau pesan yang Bapak sampaikan untuk kegiatan tersebut dan khususnya podcast ini ke depannya gitu apa Pak? Dari sebuah perjalanan kegiatan ataupun lembaga ataupun negara besarnya, podcast ini ataupun berbagi informasi ini merupakan kemajuan berpikir, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan. Ini perlu, karena perlu wadah. Siapapun, terutama anak-anak Bapak, ini merupakan wadah melatih diri, mengasah diri, berbagi, terus juga keberanian untuk menyampaikan gagasan, menjual gagasan, mencari gagasan dengan media-media ini, belajar berbagi, belajar mengajak. Banyak yang kita bisa lakukan melalui media ini. Gunakanlah media secara bijak. Berarti mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada podcast kali ini. Ya itu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya mungkin ini adalah podcast pertama yang nantinya akan ada podcast lain, ada tamu-tamu narasumber lain yang bakal diundang. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya di Oalah Obrolan Warga Sekolah. Assalamualaikum.